Tumbangkan Filipina, media Vietnam puji penampilan punggawa Garuda Muda. 3 faktor yang layak diwaspadai Timnas Indonesia U22. Agenda Timnas Indonesia U22 setelah tumbangkan Filipina U22. Agenda Timnas Indonesia U22 setelah tumbangkan Filipina U22. Timnas Indonesia U22 menjalani latihan sehari setelah bertanding pada laga awal menghadapi Filipina dalam ajang SEA Games 2023. Sesi latihan dilakukan di hotel tempat Pratama Arhan menginap di Phnom Penh pada Minggu 30 April pagi waktu setempat. Seluruh pemain Timnas Indonesia U22 pun hadir pada sesi latihan yang dihelat di tepi kolam renang di hotel tersebut. Pelatih Indra Syafri dan staf pun juga nampak terlihat. Witan Sulaiman, Alvendra Dewangga hingga Ramadan Sananta pun tampak menikmati materi latihan. Pada sesi kali ini, para pemain Timnas Indonesia U22 pun mengikuti instruksi dari fisioterapis, di mana menu latihan hari ini hanya sekedar kebugaran atau recovery saja. Setelah peregangan selama sekitar 20 menit, sesi latihan dilanjutkan dengan sesi berenang. Menariknya, pada sesi ini hanya diikuti oleh pemain inti atau yang menjadi starter pada laga pembuka SEA Games 2023 cabur sepak bola. Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, hingga Ilham Rio Fahmi termasuk di antaranya. Sesi ini pun juga berjalan santai, tidak kaku dan tanpa instruksi khusus. Bahkan banyak dari mereka yang bercanda. Sementara itu, 2 pencetak gol Timnas Indonesia U22 yang masuk sebagai pemain pengganti, Fajar dan Irfan Jauhari tetap mengikuti serangkaian latihan ringan di fitness center, yakni tepat di sebelah kolam renang. Hal ini dimaksudkan agar kondisi match sharpness semua pemain dapat terjaga dengan baik. Selain itu, latihan kebugaran juga dilakukan agar para pemain tetap dalam fisik yang prima. Selanjutnya, Timnas Indonesia U22 akan menghadapi Myanmar pada laga kedua grup SEA Games 2023 pada Kamis 4 April di Olympic Stadium. 3 faktor yang layak diwaspadai Timnas Indonesia U22 jelang laga kedua SEA Games 2023. Pertama, kebugaran. SEA Games 2023 memiliki aturan yang unik. Setiap kontesan hanya bisa mendaftarkan 20 pemain di sepanjang turnamen. Padahal umumnya pada setiap turnamen seperti ini setiap tim berhak mendaftarkan 23 pemain. Bahkan pada Piala Dunia setiap tim boleh mendaftarkan hingga 26 pemain. Selain itu, jadwal pertandingan di SEA Games 2023 ini cukup padat. Hal itu harus menjadi perhatian tersendiri skuad Timnas Indonesia U22. Indra Syafri pun harus pandai betul melakukan rotasi pada skuadnya. Satu saja pemain yang absen karena cedera atau akumulasi kartu bisa sangat mengganggu stabilitas tim. Kedua, salah umpan. Pada laga pertama melawan Timnas Filipina U22 masih ada catatan yang harus diperhatikan oleh skuad Timnas Indonesia U22. Satu di antaranya adalah soal meminimalisir kesalahan mengumpan. Pada beberapa kesempatan kesalahan itu pun hampir berbuah petaka bagi lini belakang Timnas Indonesia U22. Beruntung, para penyerang Filipina U22 kurang cakap dalam memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan. Selain itu, kesalahan seperti itu juga sangat mengganggu proses penyerangan. Pada laga melawan Filipina U22, beberapa kali penyerang Timnas Indonesia U22 mandek karena salah umpan. Ketiga, penyerang andalan Selangor FC. Timnas Myanmar U22 bukanlah favorit di SEA Games 2023 kali ini. Mereka memang mengalami stagnansi prestasi di sepak bola dalam waktu yang cukup lama. Meski demikian, bukan berarti Myanmar U22 boleh diremehkan. Sebab Myanmar memiliki kolektivitas yang bagus. Selain itu, ada juga satu pemain yang layak menjadi perhatian lebih bagi skuad Timnas Indonesia U22. Sosok yang dimaksud adalah Hein Hated Aung yang kini bermain di Malaysia bersama Selangor FC. Penampilan Hein Hated Agung di Malaysia Super League musim ini terbilang cukup bagus. Penyerang satu ini sudah menyumbangkan 2 assist untuk Selangor FC. Tumbangkan Filipina, media Vietnam puji penampilan punggawa Garuda Muda. Timnas Indonesia U22 mampu menang atas Timnas Filipina U22 di laga pertama babak grup SEA Games 2023. Garuda Muda berhasil menyerangkan 3 buah gol ke gawang Filipina.
di mana ketiga gol tersebut masing-masing dicetak oleh Marcelino Ferdinand di menit 45+1, Irfan Jauhari di menit 90, dan Fajar Faturrahman di menit 90+2. Dalam pertandingan kemarin sore, penampilan gemilang Marcel juga berhasil mendapatkan sorotan dari publik Asia Tenggara. Memang penampilan Marcel sendiri terbilang baik di laga tersebut. Gelandang serang berusia 18 tahun itu tampak tenang membawa bola dan mampu mencatatkan beberapa peluang. Bahkan gol pertama timnas Indonesia U22 diciptakan oleh dirinya. Tak heran, salah satu media Vietnam pun menyoroti penampilan Marcelino di laga terbaru timnas Indonesia U22. Mereka memberikan pujian kepada sang gelandang muda karena penampilan yang begitu gemilang. Bintang Eropa bersinar, timnas Indonesia U22 mengawali kiprah dengan sempurna di SEA Games ke-32. Marcelino Ferdinand dengan cerdik memposisikan diri dalam menerima umpan ilham Rio Fahmi. Dia lalu melepaskan tembakan dengan satu sentuhan. Aliran bolanya sangat berbahaya dan membantu timnas Indonesia U22 memimpin. Bunyi artikel The Town 24/7. Di sisi lain, media Vietnam Soha.vn malah terkesan mengejek timnas Indonesia U22, di mana mereka menyebut skuad asuhan Indra Syafri menang susah payah atas timnas Filipina U22 di laga pembuka grup A SEA Games ini. Bahkan Soha menilai itu adalah pertandingan yang buruk bagi Indonesia. Padahal menurut mereka, tim besutan Indra Syafri itu berada di grup yang mudah. Di sisi lain, Soha meminta The Golden Star harus sangat berhati-hati menjalani setiap pertandingan demi bisa mempertahankan medali emas. Sebab mereka bakal menghadapi tim kuat Thailand dan Malaysia dalam 2 laga terakhir setelah Laos serta Singapura. Oleh karena itulah, Soha.vn ingin Vietnam belajar dari pertandingan yang telah dijalani oleh Indonesia, di mana mereka ingin tim arahan Philip Troyser itu bisa menang mudah dengan banyak gol di menit-menit awal saat melawan timnas Laos U20 pada Minggu 30 April.